Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Ada beberapa pinjol di tahun 2025 ini yang masih sangat aman banget. Ada yang nggak sebar data, ada yang nggak ada DC lapangan, ada yang nagihnya sopan, dan lain-lain. Nah, di video kali ini, Vero udah rangkum pinjol-pinjol tersebut berdasarkan data yang Vero dapat dari agensi fintech di SCBD guys. Yuk, langsung aja ke pinjol-pinjolnya. Easy Cash. Tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Bantu Saku, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Pinjam Yuk, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Indosaku, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Kredione, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. KTA Kilat, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Rupiah Cepat, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Ada Pundi, ada potensi sebar data, tetapi tidak ada DC lapangan. Ada Kami, ada potensi sebar data, tetapi tidak ada DC lapangan. Cash Cepat, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Samir, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Uangmi, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Kredito, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Lumbung Dana, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Pinjamin, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Pinjaman Go, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Uku, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Cairin, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Danaku atau Trust IQ, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Solusiku, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Klik UMKM, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Arta Niaga, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Spinjam dan SpayLater pembeli, bukan penjual, tidak ada DC lapangan namun sering menghubungi nomor yang sering diisi pulsa. Pinjam duit, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Klik Kami, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Kredinesia, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Dana Bijak, tidak ada DC lapangan dan tidak sebar data. Nah, itulah data yang Vero dapat dari agensi fintech di SCBD tentang pinjol yang nggak ada DC lapangan dan nggak sebar data. Sekalian juga Vero di sini ingin memberikan solusi, gimana sih caranya menghadapi DC lapangan kalau mereka tiba-tiba datang ke rumah. Nah, cara ini hanya untuk orang yang baru atau awam banget di dunia kredit ya. Kalau yang sudah biasa galbay sih, mungkin nggak setuju sama cara ini. Tapi karena tingkat keberanian orang itu beda-beda dalam menghadapi galbay. Mari kita saling menghargai saja ya guys. Nah, jadi begini. Ketika DC lapangan datang, sambut baik-baik saja. Jangan ribut, tanyakan dari mana, minta ID card, dan surat penagihannya. Jika semuanya oke, katakan begini kepada DC. Untuk bulan ini, saya belum bisa melunasi, bahkan mencicil hutang pun saya belum mampu. Usaha saya belum menghasilkan, gaji saya tertunda atau masih dirapel. Jadi memang saya belum bisa bayar. Setelah itu, lanjutkan dengan, Mas, saya sangat menghargai kedatangan Mas jauh-jauh ke sini. Karena itu, untuk sekarang saya hanya bisa kasih uang bensin atau uang rokok dulu. Nah, disitulah inti solusinya. Anda kasih semampu Anda, biasanya antara 50.000 sampai 100.000 rupiah. Sambil menyerahkan uang itu, katakan lagi, bulan ini, saya benar-benar belum bisa bayar hutang, baik full maupun dicicil. Jadi mohon pengertiannya ya. Nah, kalian wajib menekankan kalimat bulan ini ya guys. Kenapa harus menekankan kalimat bulan ini? Agar DC datangnya bulan depan lagi, bukan seminggu sekali, atau bahkan sehari 3 kali. Jangan sampai uang bensin ini jadi bumerang sendiri, nanti DC bisa datang tiap hari minta bensin. Uang bensin ini ibaratnya sih agar DC ini nggak marah-marah di rumah kalian guys. Walaupun memang nggak semua DC itu berani marah-marah ke kalian. DC juga banyak yang ketakutan ketika menagih, karena dia berkunjung ke daerah orang lain tanpa perlindungan. DC juga takut diteriakin maling. Makanya sebenarnya ketika menagih itu dua pihak sama-sama takut. Jadi sangat penting menekankan atau bilang kesini lagi bulan depan. Ini juga bisa diterapkan jika DC ke kantor guys. Daripada ribut sama DC. Dan kita juga nggak punya uang gede, mending kasih uang rokok atau bensin aja sebulan sekali. Nah misalkan ketika DC datang lagi bulan depan, ulangi cara yang sama. Ceritakan bahwa usaha belum jalan, pekerjaan masih belum ada hasil. Berikan lagi uang bensin atau uang rokok sesuai kemampuan Anda. Murah kan? Hanya 50.000 sampai 100.000 rupiah sebulan, sekali saja tanpa ribut-ribut. Aman dan damai, daripada harus bayar jutaan bahkan puluhan juta. Cara ini sering digunakan oleh orang-orang yang gagal bayar di bank
dengan nominal ratusan juta guys. Kenapa cara ini ampuh? Karena pekerjaan DC itu sebenarnya sangat melelahkan dan menyebalkan untuk mereka sendiri. Bayangkan saja, kerja lapangan capek, frustasi, di kantor dimarahi, di rumah stres. Uang untuk makan atau bensin pun kadang tidak ada. Makanya, ketika kebanyakan orang ngumpet-ngumpet atau marah-marah saat ditagih, Anda justru santai, terima dengan baik, dan kasih sedikit uang jajan. Hasilnya, DC tidak akan galak kepada Anda. Saya pribadi punya banyak teman DC, baik lapangan maupun leasing, dan yang mereka harapkan sederhana saja. Kalau tidak mampu bayar, minimal kasih uang jajan. Kalau begitu, malah seringkali Anda bisa berteman dengan DC. Vero juga ingin mengingatkan bahwa debt collector atau DC itu juga manusia guys. Kita nggak perlu takut berlebihan. Mereka hanya menjalankan pekerjaan yang sudah diperintah perusahaan. Jadi, kalau suatu saat DC datang ke rumah, sambut saja dengan tenang dan sopan. Ingat, yang terpenting adalah jangan sampai kita terpancing emosi atau ribut-ribut. Bicara baik-baik, jelaskan kondisi kita, dan kalau memang benar-benar belum bisa bayar, katakan dengan jujur. Kalau ada rezeki lebih, kasih saja uang bensin atau uang rokok sekadarnya sebagai bentuk penghargaan. Dengan begitu, biasanya mereka akan lebih menghormati kita. Bahkan bisa jadi hubungan dengan DC malah cair dan lebih manusiawi. Pada akhirnya, pinjol tetaplah pinjol. Kalau kita nggak sanggup bayar, jangan sampai mental kita hancur gara-gara takut sama DC. Yang penting kita tetap berusaha, tetap kerja, dan tetap fokus cari solusi. Ingat guys, hidup itu lebih berharga daripada sekadar rasa takut sama pinjol atau debt collector. Jangan sampai kesehatan mental, keluarga, bahkan masa depan kita hancur hanya karena dikejar-kejar hutang. Hutang bisa dicari jalan keluarnya. Rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau hati dan pikiran kita rusak, semuanya jadi sia-sia. Jadi, tetaplah tenang. Jangan minder. Jangan merasa hina hanya karena terlilit pinjol. Kamu masih punya nilai, masih punya harga diri, dan masih punya kesempatan untuk bangkit. Percayalah, badai pasti berlalu. Hari-hari sulit ini bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari perjuangan kamu untuk jadi lebih kuat. Nah guys, cara ini hanya untuk orang yang ketakutan sama sekali ya. Kalau udah berani sih, ya hadapi saja. Dan juga Vero harap kalian jangan pakai cara ini terus-menerus ya. Maksimal 5 kali saja guys. Setelah itu kalian harus berani menghadapi DC tanpa uang bensin dan tanpa ketakutan lagi. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya. Yuk kita berdoa dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.